Kericuhan antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi saat puluhan mahasiswa dan warga tiba di depan Mapolres Goa, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Aparat kepolisian yang kesal karena pengunjuk rasa menggeber-geberkan suara motornya di depan Mapolres Goa berusaha menghentikan aksi mahasiswa itu dengan menyita kendaraan. Akibat hal itu, aksi saling tarik kendaraan dan saling dorong pun tak terhindarkan. Seorang mahasiswa yang dianggap sebagai provokator pun langsung diamankan petugas. Untuk menghindari kericuhan meluas, aparat Polres Goa berusaha menenangkan mahasiswa dan mengizinkan menyampaikan orasi. Aksi para mahasiswa dan warga ini dilakukan menyusul adanya isu yang beredar bahwa oknum LSM yang melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental meminta penangguhan penahanan. Gerakannya teman-teman di sini adalah adanya aduan masyarakat bahwa terjadi penipuan oleh pelaku atas nama Ihsan dan Tika, yang kemudian beredar wacana di lapangan bahwa beliau ternyata dilakukan penangguhan, beliau dilepaskan padahal tidak sesuai dengan regulasi yang hadir. Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Goa membantah jika oknum LSM yang menjadi tersangka penipuan mendapat penangguhan penahanan. Tidak benar adanya penangguhan, karena yang akan penangguhan permohonan penangguhan pun kami belum terima dari pihak tersangka atau kuasanya atau pengacaranya. Meski terjadi kericuhan, para pendemo akhirnya melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan Mapolres Goa dan membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di Batam, Kepulauan Riau. Viral di media sosial, seorang kakak di Polewali Mandar jadi pengantin gantikan adiknya yang kabur saat akan menikah. Halo, selamat malam pemirsa. Saling dorong mewarnai unjuk rasa menuntut PJ Gubernur Buton mundur dari jabatannya. Bersama saya Fazilah Khairnisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi saling dorong terjadi antara pengunjuk rasa dan petugas saat sejumlah massa mencoba menerobos pagar rumah dinas PJ Bupati Buton di Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Mereka mencoba masuk untuk menemui PJ Bupati Buton Basiran, namun sayangnya PJ Bupati Buton saat itu tidak ada di rumah dinasnya, dan hal ini membuat pendemo kesal. Diketahui aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama kali dilakukan. Dalam aksinya, massa meminta agar Mendagri menarik PJ Bupati Buton Basiran dari jabatannya, serta tidak memperpanjang masa jabatannya yang akan habis di bulan Agustus mendatang. Pasalnya, pengunjuk rasa menilai kebijakan yang dibuat oleh PJ Bupati Buton Basiran tidak pro terhadap rakyat Buton. Tadi meminta ke Mendagri agar segera menarik saudara Gubernur Basiran sebagai PJ Bupati Buton. Berbagai macam kebijakannya kami pandang sangat kontroversial, bahkan menciptakan kondisi yang lebih tidak kondusif. Di tahun politik ini mestinya dia mampu bekerja sama dengan pihak-pihak Forkopimda dengan cara duduk bersama berafiliasi agar kemudian daerahnya tercipta kondisi yang kondusif. Saat unjuk rasa, pendemo melakukan aksi bakar ban di beberapa titik sehingga menyebabkan asap tebal. Selain itu, mereka juga membakar foto PJ Bupati Buton dan menyegel rumah dinas sebagai tanda kekecewaan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara ribuan pengemudi ojek online berdemonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menagih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan sistem tarif ojek online.
Datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, ribuan driver ojek online dan taksi online kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi. Massa berkumpul di Jalan Frontage Road, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksi kali ini pengunjuk rasa menagih janji gubernur untuk segera menerbitkan keputusan mengatur tarif batas bawah serta jarak per kilometer untuk mensejahterakan para driver online. Aksi ini merupakan aksi yang ke-6 kalinya, merespon keresahan para driver yang selama ini banyak dirugikan oleh aplikator yang bersaing dari sisi harga karena tidak adanya payung hukum dari pemerintah daerah. Aksi demo itu meminta kepada pemerintah agar supaya menerbitkan aturan gubernur atau peraturan gubernur terkait dengan aturan driver online yang berada di Jawa Timur. Itu meliputi tarif dan transportasi layanan online yang berada di Jawa Timur. Dari Jalan Ahmad Yani, Surabaya, aksi demo ini berlanjut ke beberapa titik seperti di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mapolda Jatim, dan Gedung Negara Graha di Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi kebakaran pemirsa. 2 lokasi lapak barang bekas di Jalan Kampung Gagah, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang terbakar. Peristiwa ini diduga akibat arus pendek listrik. Warga dikejutkan dengan munculnya asap tebal dari lapak barang bekas milik Tarijo dan Tanto, warga Jalan Kampung Gagah RT 6 RW 4 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ternyata lapak barang bekas tersebut terbakar pada Kamis siang tadi. Banyaknya material dari plastik membuat api cepat membesar dan membakar nyaris seluruh bangunan dan isi lapak barang bekas. Sebanyak 70 personil damkar dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan 14 unit mobil pemadam. Diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Ada korsleting listrik, tiba-tiba kebakar, percikan api, nah itu mulainya gitu-gitu. Sama di sini juga tadi ada percikan api juga, kabel itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pekerja pemulung terancam kehilangan pekerjaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 10 rumah warga di Pulau Bulu Batam, Kepulauan Riau terbakar. Akibatnya seorang warga tewas akibat terjebak di dalam rumah saat peristiwa terjadi. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pulau Bulu Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman tersebut terlihat api semakin membesar dan menghanguskan rumah warga yang berada di bibir pantai. Rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Akibat peristiwa ini 10 unit rumah warga yang berada di pesisir pulau hangus di lahap Si Jago Merah. Sementara 1 orang warga tewas lantaran terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Lambatnya proses pemadaman terjadi karena di wilayah Pulau Bulu tidak ada alat pemadam kebakaran dan unit petugas damkar. Maunya masyarakat tadi portable yang pemadam pompa air ini bisa dibawa kemana-mana. Oleh Pak Azman mungkin katanya itu agak repot. Kenapa? Karena memindahkan satu gensetnya satu pompa ke tempat lain. Jadi saran beliau tadi memasang instalasi. Misalnya berapa meter ada satu instalasi, berapa meter satu instalasi. Sehingga nanti kalau ada kebakaran, pompa ini hanya tinggal menyocok ke instalasi itu aja, selesai. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora hari ini menghadirkan dokter yang merawat David. Saksi menyebut kondisi David Ozora tidak bisa pulih 100% akibat dianiaya Mario Dandi. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Ya sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal. Tetapi menghadapi sebuah fakta yang Dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya Dokter Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah Ainus melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sindikat penjualan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, 1 diantaranya merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka itu memiliki peran berbeda. 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian 1 tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Budianto Jauhari, penganiaya istri yang sedang hamil di Serpong, Tangerang Selatan, menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Budianto mengaku hilaf karena telah menganiaya sang istri. Saya Budianto Jauhari. Saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilaf. Di hadapan polisi dan publik, Budianto Jauhari asal Serpong, Tangerang Selatan meminta maaf karena telah menganiaya sang istri yang sedang hamil. Ia menyatakan hilaf pada saat melakukan kekerasan terhadap rumah tangga pada istrinya. Pelaku menganiaya sang istri karena emosi setelah korban menuduhnya melarikan anak dan berselingkuh dengan perempuan lain. Fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan urin oleh polisi. Polisi menyatakan Budianto positif metafetamin atau sabu-sabu. Ia diduga dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Budianto menganiaya istrinya yang sedang hamil 4 bulan pada Rabu 12 Juli lalu dan dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka,
Budianto dilepaskan keesokan harinya setelah diperiksa. Ia pun menghilang usai menjalani wajib lapor. Budianto, pelaku KDRT yang sempat buron, akhirnya ditangkap Polres Tangerang Selatan. Budianto ditangkap saat bersembunyi di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.